ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa anaknya Ismail ketika masih bayi bersama dengan istrinya untuk dibawa ke suatu tempat yang sangat gersang, tidak ada pepohonan, tanpa air. Seketika Nabi Ibrahim alaihissalam terbersit di dalam hatinya dan bertanya kepada Allah tentang rezeki yang akan didapatkan oleh anak dan istrinya Hajar alaihissalam. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memecahkan sebuah batu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memecahkan batu itu untuk yang pertama kali, Nabi Ibrahim tidak menemukan apapun. Tetapi di percobaan kedua, dicoba oleh Nabi Ibrahim untuk memecahkan batu, pun Ibrahim alaihissalam tidak menemukan apa-apa. Tetapi di percobaan yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim memecahkan batu itu, Nabi Ibrahim melihat di dalam batu yang keras itu terdapat seekor makhluk yang Allah ciptakan, Allah hidupkan, yaitu seekor ulat yang memiliki badan yang sangat lembut. Sehingga saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sangat yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya, dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku sungguh azabnya sangatlah pedih. Maka barang siapa yang ingin nikmatnya ditambah, maka bersyukurlah terhadap nikmat yang diberikan Allah. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatnya, maka azabnya sangatlah pedih. Nah, wajib bagi kaum muslimin untuk mensyukuri nikmatnya. Contoh kecil bersyukur, yakni apabila kita memulai sesuatu, maka mulailah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan disudahi dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketika melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan dalam batu yang keras itu, ada seekor ulat yang hidup, Nabi Ibrahim kemudian semakin yakin dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka tidak ada satu makhluk melata pun yang Allah ciptakan di muka bumi ini kecuali Allah telah menetapkan rezekinya. Kapankah nikmat itu akan terasa nilainya? Jawabannya adalah ketika Tuhan yang Maha Kuasa telah mencabut atau mengambil nikmat itu dari kita. Sehingga sebagai contoh adalah masa muda akan terasa berharga ketika kita menjadi sudah tua. Waktu yang luang akan begitu sangat berharga ketika waktu sempit telah tiba. Kekayaan akan sangat tinggi nilainya dan sangat berharga ketika kemiskinan sudah menerpa, itu sudah tentu. Jadi, tolak ukur dari nikmat ini adalah bukan tentang apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan sebenarnya. Salah satu kunci untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ialah dengan menjadikan dan bermuhasabah introspeksi diri, bagaimana nilai-nilai kehidupan yang kita jalankan ini sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan apa yang kita inginkan. Karena kadangkala keinginan dan kebutuhan itu sangat jauh berbeda definisinya. Keinginan rentang akan hawa nafsu yang ingin terpenuhi. Salah satu dalil surah As-Sajdah ayat 12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana, ya Tuhan kami. Ini adalah percakapan yang mencontohkan manusia kepada Tuhannya. Abasarna, kami telah melihat. Wasami'na, kami telah mendengar. Faraji'na, maka kembalikanlah kami, Tuhan. Na'mal, untuk apa? Untuk na'mal solehan, untuk beramal soleh. Kemudian apa kata Allah? Innah mungkin, sesungguhnya itu sangat tidak mungkin. Jadi sebelum penyesalan menerpa pada diri kita sehingga membuat hidup terpuruk dan bahkan akan ingin mengancam jiwa sendiri, maka marilah senantiasa mengukur dan bermuhasabah bahwa akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di kehidupan kita maupun di lingkungan sekitar kita.
ketika Ibrahim ibn Idham berjalan di sebuah pasar, ia mendengar seseorang yang mengatakan, "Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang diberikan kepadaku." Orang itu terus mengucapkan kalimat itu. Ibrahim ibn Idham ingin melihat siapa orang yang mengucapkan kalimat itu. Lalu, ketika ia melihat orang itu, betapa sangat terkejutnya karena orang itu adalah orang yang tidak memiliki tangan dan tidak memiliki kaki. Lalu Ibrahim ibn Idham mengatakan kepada orang itu, "Wahai saudaraku, nikmat besar mana yang engkau syukuri yang Allah berikan kepadamu? Karena kulihat kamu tak memiliki tangan, kulihat kamu tak memiliki kaki. Lantas, nikmat besar mana yang Allah berikan kepadamu?" Lalu, orang tersebut mengatakan, "Memang aku tak memiliki tangan, memang aku tak memiliki kaki. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadaku hati yang senantiasa bersyukur." Kalau orang yang tidak mempunyai tangan, orang yang tidak mempunyai kaki bisa mengucapkan kalimat tersebut, bagaimana dengan kita yang hari ini yang Allah berikan penglihatan seperti mata dan tangan beserta kaki kita yang begitu sempurna? Seharusnya kita malu karena kita yang mempunyai kaki, kita yang mempunyai tangan dan tidak buta sama sekali. Sesungguhnya mereka selalu berdoa kepada Allah dan selalu bersyukur atas apa yang mereka alami saat ini. Kita sendiri yang diberikan oleh Allah kesempurnaan dan tidak pernah mensyukurinya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban," yang artinya, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang engkau dustakan. Dari pelajaran di atas, sepatutnya kita sebagai manusia yang sempurna mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Israel datang menghampiri, tinggallah harta, emas dan perak. Nafas terhenti, lemahlah diri. Badan terbujur tak bergerak. Tiada lagi teman tertawa. Tinggallah harta yang melimpah di tempat yang sunyi. Jasad dalam keranda, teriring doa, "La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah." Suatu saat nanti, mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita pasti akan hijrah menuju alam yang berikutnya, yakni alam kubur. Ketika 7 langkah orang meninggalkan kuburan kita, lalu datanglah malaikat Munkar dan Nakir memberikan kita 5 pertanyaan. Ma Rabbuka, siapa Tuhanmu? Man Nabi, siapa nabimu? Ma Kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Aina ihwanuka. Ternyata kunci jawaban dari pertanyaan tersebut ada dalam ibadah sholat. Dan segala sesuatunya pasti ada penghulunya. Hari penghulunya adalah Jumat, bulan penghulunya adalah Ramadan, anggota tubuh penghulunya adalah hati, Nabi dan Rasul penghulunya adalah Nabi Muhammad SAW, malaikat penghulunya adalah Jibril, dan ibadah sholat dan ibadah adalah penghulunya sholat. Nah, untuk itu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan banyak kenikmatan, telah diberikan banyak kesempurnaan, hendaknya menggunakan seluruh nikmat itu
untuk kemudian digunakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, dikatakan tadi bahwa kunci untuk menjawab 5 pertanyaan di akhirat di alam kubur nanti, pertanyaan yang diberikan oleh Munkar dan Nakir adalah melaksanakan sholat. Barang siapa yang menuju ke alam kubur tanpa bekal, bagaikan seseorang yang mengarungi lautan tanpa sebuah kapal. Maka untuk itulah bekal yang paling baik untuk menuju alam kubur adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar mengatakan, jika engkau berada di waktu pagi, maka janganlah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan hingga sampai waktu sore. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Gunakan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempit. Jika engkau berada di sore hari, janganlah engkau menunda kebaikan hingga pagi hari. Orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang senantiasa bersambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Ini adalah kata Allah untuk kepada hambanya yang senantiasa bersyukur. Orang yang paling spesial, yang ingin dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berbanyaklah berzikir dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzakurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka jika engkau memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyambungkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, maka niscaya engkau adalah orang yang paling beruntung dan spesial di mata Allah Subhanahu wa taala.